Oke, kita lanjut masih di generation hidrokarbon ya. Jadi ini adalah genesis and maturity ya. Jadi atau pada proses transformasi material organik ini sebenarnya ada 3 tahap ya di sini ya. Jadi yang pertama ini adalah diagenesa, katagenesa, dan metagenesa ya. Kita lanjut aja. Oke. Jadi diagenesa ini adalah transformasi material organik ya dalam lingkungan sedimen yang terjadi pada temperatur rendah ya, dan juga tekanan yang rendah. Nah, biasanya untuk proses diagenesa ini dia terjadi pada saat si material organik ini pertama kali terendapkan gitu ya. Jadi kedalamannya mungkin masih sangat rendah di antara 0 sampai mungkin sekitar 50 meter ya. Nah, ini adalah tahap dari si diagenesa ya. Proses yang terjadi pada diagenesa ini adalah yang pertama itu kehilangan air, lalu saya ulangi ya. Jadi proses yang terjadi di sini ya pada material organismenya, yang pertama biokimia dan degradasi kimia, lalu kondensasi ataupun polimerisasi, dan yang terakhir adalah kehilangan CO2, H2O dan NH3 ya di sini. Oke ya. Lalu selanjutnya setelah proses diagenesa, tahapan diagenesa lanjutkan dengan tahapan katagenesa ya, atau proses kematangan ya, atau maturasi termal. Katagenesa ini adalah penguraian termal kerogen besar ataupun molekul aspaltin menjadi molekul yang lebih kecil ya, yang kemudian menjadi fraksi bitumen di batuan induk. Nah inilah, jadi si katagenesa ini adalah proses pematangannya ya. Jadi dari kerogen menjadi minyak ataupun gas. Jadi dia tahapannya itu dia sebenarnya semakin dalam itu temperatur akan semakin tinggi kan, tekanan juga semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan perubahan dari minyak menjadi gas. Jadi setelah dia material organik ini mengalami pematangan menjadi kerogen berubah menjadi minyak berubah menjadi gas karena P dan T-nya ini meningkat. Nah itu ya. Tapi apabila P dan T-nya terus meningkat ya, artinya terendapkan semakin dalam ya, pada kedalaman mungkin lebih dari 7.000 lah mungkin di sini ya, lebih dari 7.000 meter ya, maka yang terjadi adalah tahapan metagenesis ya, metagenesis tahapan terakhir, dimana tahap metagenesis ini adalah tahap lanjut dari proses maturasi termal yang ditunjukkan dengan adanya pembentukan gas dan perengkahan. Perengkahan ini maksudnya maksudnya itu pada kondisi ini si hidrokarbon yang ada di kedalaman ini dia sudah menghilang ya, atau karbonnya ini mati. Artinya sudah terjadi overmature ya pada si material organik yang ada di sosrodnya ini itu, sehingga si karbonnya ini hilang gitu ya. Tuh. Oke, kalau kita lihat gambar di sebelah ini ya, nah di sini yang warna hijau ini adalah si crude oilnya ya, lalu yang merahnya adalah gasnya ya. Jadi ini adalah tabel relatif amount of petroleum found ya. Jadi jumlah relatif minyak yang terbentuk lah intinya ya. Jadi dapat kita lihat di sini gas dan minyak itu terbentuk pada temperatur ya, pada temperatur sekitar 30 derajat Celcius ya, dengan kedalaman sekitar 1000 meter ya. Depth below surface ya, satunya meter K, dengan kedalaman sekitar 900 meter lah mungkin ya. Nah, sehingga artinya kan ini adalah si batas si minyak ini terbentuk ya, atau kita kenal dengan top oil window ya. Lalu terjadi penurunan kedalaman ya, penurunan kedalaman artinya semakin dalam si temperatur juga akan meningkat. Nah, dapat dilihat di sini jumlah dari si minyak
juga meningkat ya. Nah, ini adalah proses dari si metagenesa ya sebenarnya. Si minyak mulai dominan ya, dimana peaknya dia minyak ini pada temperatur 100 mungkin ya, 100 derajat Celcius dengan kedalaman hampir 2700 meter ya ke bawah permukaan. Nah ini, lalu setelah melebihi temperatur 100 derajat Celcius, si jumlah minyak ini mulai menurun ya. Jadi mulai terjadi transformasi dari minyak menjadi gas, sehingga di sini gas yang lebih meningkat ya paling banyak. Dan dia puncaknya itu ada di temperatur 125 derajat Celcius ya, dengan kedalaman sekitaran 3.500 meter. Ini adalah peak dari produksi gas, generation dari gas ya, atau terbentuknya gas. Lalu pada temperatur sekitar 180, si pembentukan minyak ini sudah mulai berakhir, sisanya adalah gas yang terbentuk. Lalu lebih dalam lagi dari 5.000, inilah yang terjadi metagenesis ya. Di sini prosesnya adalah karbon mati. Karbon mati ini artinya material organik ini membusuk ya dikarenakan temperatur yang terlalu tinggi sehingga terjadi over nature ya. Oke, kita lanjut ya, next. Oke, ini sebenarnya hampir sama ya dengan slide sebelumnya ya. Jadi ini hubungan dari pembentukan minyak ataupun gas terhadap kedalaman dan temperatur ya. Jadi yang sebelah sini ini adalah kedalamannya ya, yang sebelah kanannya adalah temperaturnya ya, untuk sumbu Y-nya. Jadi hampir sama sebenarnya ya, cuman mungkin agak berbeda sedikit di angka ya. Nah, jadi kalian sebenarnya bisa ngambil pedoman yang mana silakan ya. Jadi memang masih banyak studi namun hasilnya berbeda-beda mungkin ya untuk hubungan dari temperatur dan kedalaman terhadap pembentukan minyak itu. Jadi kalau kita lihat di sini dia cenderung lebih detail ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang terbentuk pertama kali adalah heavy oil ya, atau minyak berat. Lalu terjadi kenaikan temperatur dan kenaikan kedalaman ya, atau penurunan kedalaman. Semakin dalam artinya temperatur semakin tinggi, yang terbentuk minyak ini berubah menjadi mengalami transformasi menjadi minyak yang lebih ringan ya. Lalu melewati garis ini ya, yang terbentuk adalah wet gas ya, atau gas yang basah, kita kenal dengan ini LPG ya. Jadi sebelum ini mungkin sudah terbentuk gas kondensat ya di sini. Lalu yang di sini adalah si gas metannya atau si dry gasnya ya, atau gas kering, liquid natural gas. Nah itu ya, penjelasannya mungkin hampir sama dengan slide sebelumnya ya. Oke, lanjut ya. Oke, sebelumnya dijelaskan diagenesisnya adalah transformasi material organik dalam lingkungan sedimen ya, yang terjadi pada temperatur rendah ya. Nih, di sini prosesnya berupa biological, physical, and chemical alteration ya. Jadi terjadi alterasi biologi, fisika, dan chemical ya, atau kimia ya, dari si material organik tadi sebelum terkena temperatur sampai 50 derajat Celcius. Jadi masih di temperatur rendah atau kedalaman yang masih rendah ya untuk sedimentasinya. Proses yang terjadi decarboxylation, deamination, polymerization, dan reduction ya. Lalu occur during after deposition, terjadi selama atau setelah proses pengendapan ya. Di sini temperaturnya rendah dan tekanannya rendah karena masih saat tahap awal atau tahap awal dari si sedimentasi ya. Lalu biological agent play important role ya, seperti mikrobal. Fungsinya untuk reducing the concentration of all component class gitu ya. Jadi si biological agent ini dia memainkan peran penting ya di sini berupa mikrobal.